Nah, dalam arti, dari arti kekalahan itu bukan saya tidak lagi berani sama si Gunawan gitu. Karena dia bilang, udahlah gitu. Dipaksa-paksanya pula aku kayak biar nggak apa, Bang. Kadang-kadang jengkel juga aku. Gitu. Tapi saya disampingkan lah. Tapi kan tidak terpungkiri juga kan. Kita ini Indonesia, masih banyak dia budaya-budaya yang percaya dengan hal yang seperti itu. Gitu. Tetapi aku khususnya, Gunawan bukan kutuduh dia memiliki hal yang seperti itu. Sah-sah aja kan. Kalau misalnya dia punya itu juga sah-sah aja. Tidak masalah juga. Itu bagi saya. Asalkan jangan bawa parang dia ke atas. Kalau bawa parang dia kan kelihatan. Bawa parang juga. Selagi kalau selagi yang hal-hal yang nggak kelihatan yang kayak gitu, kan tidak bisa kita judge juga dia akan dia seperti ini, seperti itu. Nah, nyatanya di situ aku akui, di situ Gunawan tetap yang the best. Tapi ingat, buat si Gunawan, pertarungan belum selesai. Aku bakalan akan kejar lagi. Seperti itu. Nah, jadi kalau hal-hal yang mesti itu tidak saya kesampingkan. Maksudnya, tapi ini sedikit cerita bagaimana dulu tentang saya itu, kenapa bisa dan menjelaskan kenapa itu apa. Bukan saya yang bilang bahwa si Gunawan itu punya ilmu mistik atau apa. Dan bagi saya, Bang, itu sah-sah aja. Karena saya pun besar-besar di jalanan. Gitu. Kalau orang mau pakai milik itu dia nggak masalah gitu. Tapi tetap bertarung kan kayak gitu. Nah, seandainya nanti kalau saya berhasil ngobrol sama Gunawan, boleh saya tanya soal hal ini kayak ke Gunawan ya? Nah, boleh, Bang. Karena kan itu perlu juga kan dia mengapakan biar buat dengan kawan-kawan juga kan semua tahu gitu kan bahwa kalau setahu saya, Bang, kalau dari dulu gitu banyaklah senior-senior yang gitu, kalau hal-hal yang gitu memang agak sulit. Maksudnya kebenarannya itu tidak bisa ditunjukkan gitu loh. Tapi kalau di jalanan itu sering saya lihat betul-betul orang memang kena parang kayak gini nggak mempan, Bang. Di Karo. Nah, itu sering saya lihat. Di Medan atau di mana? Di Medan atau di mana? Iya, di Medan ya. Sering orang bacok-bacokan itu kadang memang nggak masuk bacokannya gitu. Tapi kan kalau selagi saya lihat di kompetisi pertarungan yang resmi khususnya macam MMA, itu belum pernah saya lihat berlaku hal yang seperti itu. Itu makanya saya tidak terlalu memikirkan itu tentang si Gunawan, tetapi secara psikologi saya sudah terserang, Bang. Iya. Nah, saya sudah terserang, mungkin kan itu sudah saya dapat gulit tinju atau apa, terus saya tendang dia beberapa kali tidak kena. Saya jadi bimbang. Ini betul nggak dia punya ini maka tidak kena gitu. Iya. Nah, kalau saya berpikirnya itu cuma secara logika, Bang. Itu secara psikologi, tidak secara mistik. Gitu. Karena secara mistik itu tidak bisa saya mengasih tahu kan, menskripsikan itu bagaimana itu mistik itu gitu. Karena saya tidak tahu dan saya tidak punya itu juga. Gitu. Tapi kalau secara psikologi, saya sudah diserang dengan secara psikologi. Tak apa itu yang disampaikan orang-orang yang sampai saya. Mungkin orang-orang yang ngefans sama si Gunawan, atau dia sengaja untuk membilang itu biar saya khawatir, mungkin. Saya berpikir selalu ke hal positifnya, Bang. Nah, itu makanya si Gunawan, bukan saya judge dia itu sudah langsung memiliki mistik atau apa, tidak. Saya yakin dia pun orangnya ya soleha juga, macam saya, soleha kan. Soleha itu buat cewek, kalau cowok soleh. Oh, iya, itu, Bang. Itu maksud gitu, kalau makanya sekolah pun sering cabut dulu, Bang. Ngomong pun berselema. Apa tuh berselema? Apa berselema? Berselema apa? Berantakan, Bang. Berantakan, Bang. Nah, jadi gini, berarti secara nggak langsung Brando keganggu berarti ya dengan isu-isu yang beredar. Jadi permainan jadi nggak stabil. Itu udah pasti, Bang. Itu sudah pasti. Secara psikologi kalau dipelajarin, kita kan bertarung ini kan tidak cuma dengan fisik kan. Kalau pertarung yang profesional dan yang smart itu, dia itu seperti dia harus mempelajari bagaimana tentang psikologinya, tentang apa strateginya, apa yang harus dilakukannya, dan apa yang kelebihan lawannya, itu harus dipelajarin juga semua. Kalau petarung yang betul-betul sudah profesional dan smart, yang saya rasa seperti itu, Bang. Nah, kan kadang-kadang kan ada beda dia kalau berkait di jalan ini kan kadang-kadang kan kita tidak pakai bawa emosi aja, bawa nafsu atau apa kan gitu, saya lebih kuat gitu. Beda dengan bertarung di ring itu kan lawan kita pasti dia otomatis berlatih juga. Jadi pasti kita harus memiliki strategi yang profesional seperti itu, Bang. Tapi Brando gini.
yang menarik itu justru isu yang beredar waktu itu, justru Brando yang pakai hal mistis. Contohnya dari lagu Entrance masuk Brando. Menurut beberapa orang, lagu Karo itu berbau mistis. Itu benar nggak? Iya, betul. Jadi memang itulah aku bilang tadi, Bang. Jadi kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa kita memungkiri kenapa itu. Kita ini masih hidup di Indonesia karena budaya juga masih banyak yang agak kental. Aku pun orang Karo kental juga, si Abang si Gunawan pun pas kebetulan Jawa yang kental juga, yang mendok juga kan gitu. Nah, jadi kita kan saling memiliki percinta Indonesia khususnya gitu kan, karena kita mencintai budaya kita kan gitu. Jadi kemungkinan ada juga orang menyampaikan si Gunawan ini sudah pakai penergang apalah gitu, kayak khusus kayak macam ilmu mistik seperti itu kan, seolah-olah kan ini seperti kelihatan mistik gitu. Aku kayak gini aku Bang pelayan juga ya aku di gereja. Oh gitu. Iya dong. Rajin di gereja. Aku besar-besar kakekku itu yang sekolahkan aku itu di gereja GPDI apa Bang? Kalau enggak udahlah, jadi apapun aku enggak disekolahkan. Iya, jadi aku itu bersih gereja, itu kurang lebih itu kayaknya 5 tahunan ada Bang aku itu. Sampai sekarang setiap masih? Hari harus. Sekarang sudah enggak lah Bang, tapi tetaplah aku masih aktif kan, gitu, beribadah gitu. Maksudnya, jadi aku itu dari kecil itu meskipun aku hidup di jalanan, meskipun aku hidup sendiri, tapi kalau tentang keagamaan, tentang pengetahuan yang di luar ini pun tahu itu banyak aku bandingkan dengan hal yang agama aku sangkutkan Bang. Aku kaitkan itu dengan agama dulu, aku koreksi itu dengan agama, apa yang aku pelajarin, seperti itu. Itu makanya aku jauh dengan hal yang mistik, sebetulnya. Brando, boleh ceritain nggak sih awal mula Brando bela diri itu kapan? Dari tadi Brando bilang Brando selalu hidup di jalanan. Emang Brando dari kecil sudah di jalanan atau gimana? Iya Bang, kebetulan kan saya ini dilahirkan pun di dunia, di keluarga orang pasaran gitu. Misalnya orang tua saya, ibu saya kan itu dulu di dunia pasaran gitu. Oh, di orang pasar gitu loh. Masuk dalam arti pasar di Kota Medan bukan pajak Bang ya. Apa tuh? Iya, pasaran ini itu di dunia yang di luar gitu loh. Oh iya. Itu bahasanya. Nanti Abang pikir di Jakarta pasar itu pajak kan gitu. Pasar. Kalau di sini pasar itu beda dia Bang, beda. Iya. Oke. Jadi saya dari kecil itu sudah tidak, ya misalnya di keluarga yang broken home lah gitu, tidak memiliki terlalu merasakan bagaimana kasih sayang orang tua. Jadi SMP pun saya, ibu saya sudah tidak ada lagi. SMP? Jadi saya harus berjuang. Iya. Jadi saya dari kecil itu udah anak yatim piatu Bang. Jadi bagaimana saya untuk bisa bertahan hidup itu ya, saya harus pura-pura sangat kan gitu, padahal aku kecil. Harus gitu, kalau nggak gitu habis, selesai. Pasti kita dikibulin atau apa, atau disuruh-suruh. Bahkan untuk, pokoknya kalau kita sudah ditekan orang, bisa disuruh ngedar narkoba, atau kita jadi umpannya, bisa saja. Jadi untuk menghindari hal yang seperti itu, saya ya sering suka berkelahi di jalan, suka macam kayak antar kampung atau bagaimana, disuruh, macam seperti itulah dulu Bang, hidup saya di jalan. Berarti Brando akhirnya saya lihat ada apa di TV One, itu masih pertama sekali kemarin itu, dan ada dulu di Facebook. Saya pengen ngetes gitu. Sebetulnya saya tidak pernah sampai berpikir sampai sejauh ini Bang. Bisa sampai menjadi champion juga, bisa sampai bisa dikenal lebih sejauh ini gitu. Saya tidak pernah berpikir, saya cuma berpikir bagaimana rasanya bertarung di situ, di ajang One Pride ini. Sedangkan gitu. Yang selama ini saya belajar bela diri, saya cuma kalau untuk di pertandingan itu kemampuan saya sangat terbatas Bang. Saya kan cuma karena sangat jauh beda bertarung di jalan dengan di atas ring, dan bertarung bela diri dengan seni itu beda. Karena ini hal tiga ini kebetulan sudah saya jalani gitu. Nah itu makanya saya pergi main, wah saya juga tidak sangka bisa sampai sejauh ini. Gitu Bang. Berarti Brando dulu memang orang jalanan banget, berarti dapat bela diri semua di jalan, hidup di jalan, makan pun cari dari jalan. Iya, karena saya pun nanti saya pergi ke Siantar, saya pergi ke Bandung, itu sampai naik mobil truk saya dari Sumatera, dari Medan ke Jakarta Bang. Iya.
saya numpang naik mobil truk untuk pergi ke Bandung, seperti itu. Dulu apa aja, Brando? Kerja apa aja dulu sebelum jadi fighter? Iya, saya banyak pekerjaan yang saya apakan. Pekerjaan kayak mana cara-cara mencopet saya pelajarin. Serius? Bagaimana cara-cara jadi bangunan. Iya, Bang. Saya pelajarin. Kayak mana jadi pedagang saya pelajarin. Pokoknya semua saya kerja. Kayak mana cara motong babi saya pelajarin. Motong anjing. Pokoknya apa pekerjaan yang bisa untuk saya bertahan hidup saja, Bang. Itu saya lakukan pada saat itu. Pada saat itu ya. Tapi dengar-dengar Brando pernah jadi preman pasar di daerah Karo, betul? Kalau sebetulnya jadi premannya kali enggak, Bang. Tapi enggak, ya? Saya itu kayak mana? Misalnya nih, ada orang yang tidak apa kan? Misalnya orang-orang yang ini harus disingkirkan nih, itu tadi apa kan? Nah, itu kerjaan saya. Oh, misalnya kalau itu saya kupas. Iya. Berarti Brando yang maju nih, Brando yang nyerang ya kalau ada disuruh-suruh ya. Iya, soalnya kan dari badan saya yang kecil orang kan nggak curiga atau apa gitu. Ternyata sangar, galak, kan, kecil tapi galak. Ini anak-anak gitu ya kan. Udahlah, selesai dia. Sama juga macam yang aku dengan si Gunawan ini tadi. Aku sering seperti itu. Memikirkan kan, padahal ini hal-hal yang itu sudah sering saya lewatin. Tapi waktu saya main sama si Gunawan ini, situlah untuk mengingatkan saya lagi kan. Dengan hal-hal yang konyol-konyol seperti ini, bisa untuk sangat berefek dengan kita gitu. Mungkin kawan-kawan juga yang melihat nanti video kita ini, Bang, ya orang itu sering terjatuh itu karena batu kecil, bukan karena batu besar. Nah, seperti itu. Mau di dunia manapun kita, meski mau di dunia jalanan atau mau di bidang apapun, terkadang yang bikin hancur itu masalah-masalah yang kecil ini. Kadang-kadang dari diri kita sendiri ya yang justru bikin kita jatuh tuh, Brando ya. Betul, Bang. Sebetulnya seperti itu. Teman-teman Brando yang dulu, zaman Brando dulu, jahiliyah dulu, masih ada nggak sekarang yang mendukung Brando yang, kok sekarang Brando jadi terkenal ya? Gitu. Masih ada nggak? Masih banyak orang yang terkejut, Bang. Oh gitu? Banyak orang yang terkejut. Yang dipikir orang aku sudah mati aja pun, rupanya si kau ini masih hidup gitu. Karena di pekerjaan kita itu dulu, gara-gara untuk bertahan hidup itu, Bang, ya kita kadang-kadang hilang gitu aja gitu. Bisa nanti kan tak lagi kelihatan udah mati gitu aja gitu. Yang cari nggak ada. Orang tua aku udah nggak ada. Kalau udah mati ya mati aja gitu, Bang. Jadi tiba-tiba dilihat orang, rupanya masih hidup si kawan ini. Gitu. Itu makanya mujizat juga, Bang. Mujizat juga ya. Berarti Brando setelah masuk One Pride ini, kehidupan Brando sudah mulai berubah. Dari segi penghasilan, dari segi keterkenalan, itu betul. Banyak, Bang. Banyak dari Haluang One Pride inilah yang dibuat Abang Adi Bakri sebagai ketua. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dari hal yang inilah saya bisa juga untuk bisa lebih dikenal, atau bisa juga saya melampiaskan rupanya ahli saya di sini gitu. Saya itu cocoknya di bidang yang selama ini saya lampiaskan, berkelahi itu di jalanan, tidak ada gunanya. Misalnya ya jadi sapi perah orang kan gitu. Meskipun kita menang, yang kita juga dikejar-kejar. Nah, ternyata kalau dibuat sini hal yang resmi, ternyata kalah pun kita masih tetap ada dikasih penghargaan, tetap masih diapakan. Saya rasa kalau untuk Indonesia, One Pride nomor 1, Bang. Gitu ya. Dan dari segi terkenal, Brando sudah terkenal di medsos, mungkin media sosial, follower bertambah atau gimana? Ada perubahan juga sejak di One Pride? Ya disitulah semua perubahannya, Bang. Sejak saya ada di One Pride ini, kalau kayak saya bilang tadi, Bang, kalau macam dulu saja pun apa yang saya lakukan di luar sana, orang mana tahu kan? Kucuri pun telur ayamnya nggak, ya dia tahu aku siapa. Sekarang tersandung aja pun aku gini, anak tadi nih yang di TV One tadi nih, pemain One Pride. Gitu. Iya. Sekarang gitu ya semua ya? Udah gitu sekarang, Bang, kan susah. Apapun hal yang kecil pun kita lakukan, apalagi hal yang negatif. Padahal pun aku dulu hidup di dunia negatifnya kan. Kalau yang sekarang aku lakukan yang negatif, udahlah, selesai. Apalagi medsos sekarang biar orang menarik gitu ya, diajar terus lah. Gitu ya. Ngomong-ngomong
negatif-negatif tadi. Kemarin, tahun lalu kalau nggak salah, Brando pernah tersandung kasus katanya menyeret wanita. Pacar, mantan. Iya, Bang. Itu gimana? Coba ceritain. Ceritain itu maksudnya apa? Gimana itu? Itu juga, Bang. Itu makanya kemarin itu pun sebetulnya aku pun gara-gara kan mau bertanding. Di situ fokus sudah untuk saya lolos PON juga, Bang. Mau berangkat dulu kemarin ke Cina kan. Terus saya pun mau untuk melawan si Gunawan. Gitu. Saya mau memfokuskan untuk ke karir saya dulu. Nah, lalu si cewek ini saya kasih tahu, aku bukan bilang pisah sebenarnya, Bang. Kan? Kalau misalnya kami apa kan, kalau misalnya aku tadi tidak sayang sama dia, tidak mungkin selama kurang lebih kami 3 tahun berpacaran kan gitu. Nah, tapi saya ngasihkan itu mungkin dia nggak terima atau dia tanya sama kawan-kawannya, mungkin kawannya ngasih solusi atau apa. Si Brando ini kan sudah apa mungkin atau kita hancurkan aja karirnya, nanti nggak mungkin dia nanti ini lagi kembali sama gitu-gitu mungkin, Bang. Mungkin dia terpengaruh dari kawan-kawannya, jadi dibuatlah berita-berita hoax. Jadi dikondisi-kondisikanlah aku. Nah, itu pun juga kemarin itu sudah kita buat juga ada pengacara kita lah dari Abang Marcos Kaban. Oke. Langsung untuk mempelajari bagaimana tentang kasus ini gitu. Sebetulnya dia itu bisa banyak kena, misalnya kalau kita serang, Bang. Oh gitu. Nah, bisa dia kena undang-undang IT pun bisa kena bikin apa kan berita hoax. Sudah apa namanya merusak nama baik orang. Nah, terus itu bukti-buktinya semua sudah ada sama kita. Dari kita sudah sepakat baik-baik dengan si cewek ini untuk melakukan hal apa kayak gitu. Ternyata terjadi hal yang ini. Kejadian itu, Bang, aku itu lagi naik gunung loh. Turun dari gunung, sudah banyak orang yang nelpon aku. Terkejut aku, udah keluar beritanya itu. Katanya aku sudah di penjara lagi, udah masuk penjara. Dibilangnya aku nyeret-nyeret dia, aku niayai, kupukuli, waduh. Sedangkan lawanku aja yang di atas ring sudah kupukuli, aku masih tetap hormat. Karena kalau tidak ku hormati dia, tanpa dia aku tidak bisa menjadi juara juga. Ini sebagai cewek yang aku cintai, ternyata dia membuat hal yang salah seperti itu. Ruginya kan dia juga ya, Bang. Berarti itu kalau yang berita-berita bilang ceweknya megang pintu mobil Brando terus Brando seret pakai mobil itu nggak benar? Ya, nggak mungkin lah saya seret. Misalnya gini nih, Bang. Misalnya aku bawa mobil nih, aku berhenti, ada orang datang, pegangnya, mau dibukanya apa aku? Pintu. Misalnya mobilku. Misalnya ini kita buat dulu, jangan dulu si cewek itu. Oke. Mungkinkah abang seret-seret dia? Kalau itu tidak dilepaskan, kalau misalnya dia apa? Kalau dia tadi dalam arti seret-seret, ku ikat dia di mobilku, Bang. Atau lengket tadi bajunya di mobilku, ku seret biar hancur dia kan gitu. Kalau nggak suruh dia ke jalan tol berdiri, Bang. Mati kita berorang. Nggak, soalnya berita yang beredar yang dibaca gitu kan, ketika cewek dia ngelihat mobil Brando, dia samperin mobil Brando, dia pegang pintu penumpang, Brando ngelihat, Brando tidak ngelihat dia, Brando langsung jalan, tangannya masih nempel katanya, makanya dia keseret jatuh. Katanya kan gitu kalau berita yang betul. Itu salah apa betul? Memang itu ada, Bang. Misalnya kan si cewek ini memang ada yang datang ke mobilku. Dalam yang itu ada. Maksudnya kan, dalam arti dia aku seret-seret itu tidak ada. Misalnya kalau aku nampak dia tadi terseret, ya pasti aku apalah, aku berhenti. Kan gitu. Nggak mungkin dia bisa mukulin, misalnya kalau apa, nggak mungkin dia bisa mukulin aku, kan gitu. Kalau misalnya aku nampak dia jatuh. Tapi di sini, Bang, kan pasti ada alasannya kenapa aku bisa dia datang, aku pergi. Iya. Nah, itulah yang aku tunjukkan kemarin ada sama pengacara kita itu, bahwa kita ada beberapa sepakat, dan mereka ini sudah mengkondisikan aku. Gitu. Sudah ada skenario-skenarionya yang mereka lakukan. Gitu. Berarti memang ingin menjatuhkan Brando. Secara kasar seperti itu. Iya, dengan cara seperti itu, Bang. Oh, mungkin, gitu. Iya, karena nampak orang kan, ya mungkin si kawan ini sudah ini, kita lakukan gini, pasti si kawan ini bisa seperti ini gitu, dan dia pun tidak memikirkan di pertandingannya lagi, pasti hidupnya akan kacau seperti itu. Tapi masih berhubungan sekarang sama cewek itu, baik-baik aja atau gimana? Ya enggak lah, Bang, ngapain kita hubungi lagi orang yang seperti itu? Udah enggak ya? Dia goblok. Ya biarkan saja dia berkembang di luar sana, mau apa yang dia lakukan kan. Yang intinya kita tetap
tidak yang seperti apa yang dikatakannya itu. Intinya kan selalu orang yang menilai gitu. Kalau di media atau apa kan belum tentunya semua benar. Sama dengan seperti tato saya ini, only God can judge. Oh, Cuma Tuhan dapat menghakimi. Terakhir, ada nggak sih jadwal bertanding Brando? Kapan lagi? Mungkin penggemar Brando Tiger Karo ini udah nunggu-nunggu nih. Kapan nih Tiger Karo main lagi nih? Iya Bang. Itu tadi lah. Sebetulnya kan kemarin kan kita itu bulan 4, tanggal 18 bertarung lagi dengan si Gunawan Uang Pengkartu. Tapi kayak mana buat, karena bukan Indonesia saja yang mendapat musibah yang kena COVID itu Bang, Corona. Nah, kemungkinan nanti ya secepat mungkin kita doakan agar bisa selalu apa. Ya, kita belum tahu lagi kapan apa. Tapi itu yang sudah pasti buat penggemar-penggemar saya khususnya, untuk si Gunawan ini sudah pasti dia lawan kita. Kecuali nanti kalau ada yang dari luar negeri ya palingan orang luar negeri. Kalau untuk yang lokal mungkin tinggal si Gunawan aja. Saya rasa. Gitu ya. Ada pesan untuk Gunawan. Iya, mungkin atau international fight ya kan. Macam si Gunawan, kok si Gunawannya masih apa ya, bisa juga dulu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang orang lain ya enggak lah. Harusnya masih Gunawan kalau orang lokal. Brando mungkin ada terlalu lama Bang sabuknya itu sama dia. Udah kelamaan ya. Harus udah balik lagi ke Brando ya. Iya dong. Ada pesan untuk Gunawan. Kalau dia nonton video kita. Oh iya, pesan saya untuk Gunawan, saya berterima kasih untuk Gunawan karena saya bertemu di pertarungan, saya tetap menghormati dia, itu tetap orang tua kan gitu, senior, umurnya pun lebih tua dari saya. Banyak pengalaman yang saya pelajari dari dia, hal-hal yang positif. Intinya saya selalu itu mengambil hal yang positif, meskipun yang masalah-masalah mistik atau apa katanya itu bukan saya yang ngasih tahu, karena itu masukan dari orang. Mungkin itu bahkan itu dari orang si Gunawan juga untuk ngacaukan pikiran saya, tidak tahu juga. Nah intinya saya profesional, saya mengikuti peraturan, saya sudah berapa kali bertarung, dan saya lagi sudah yang peringkat yang teratas, dan saya rasa layak untuk melawan si Gunawan. Dan satu hal yang Gunawan tahu, saya selalu siap bertarung dengan Gunawan. Nah, dalam arti, dari arti kekalahan itu bukan saya tidak lagi berani sama si Gunawan gitu. Karena dia bilang, udahlah gitu. Dipaksa-paksanya pula aku kayak biar nggak apa Bang. Kadang-kadang jengkel juga aku. Gitu. Tapi pokoknya itulah. Tapi tetap saya berterima kasih, tanpa Gunawan juga saya tidak memiliki pengalaman yang ya bisa nanti saya share dengan kawan-kawan atau dengan adik-adik saya. Rasanya gini loh, kenapa aku dulu bisa kalah? Karena hal yang kecil yang seperti ini. Gitu. Bisa saya men-sharekan hal-hal yang seperti itu. Hal yang positif. Itu saya dapat dari si Gunawan, ya kan kayak gitu. Kalau misalnya tidak apa dengan si Gunawan, tidak bisa saya share hal yang seperti itu. Karena saya beruntung juga bisa berjumpa sama Gunawan. Gitu ya. Ya pokoknya ini ada kejutan lah nanti semua buat kawan-kawan permisi yang nonton ini untuk si Gunawan. Ada kejutan ya? Pasti ada kejutan. Ya. Mantap. Berarti saya harus ngobrol nih sama Gunawan kapan-kapan nih. Kayaknya seru nih. Betul Bang. Mantap. Iya. Terima kasih Brando Tiger Karo Mamana atas waktunya. Saya udah ngeganggu siang-siang gini nih. Udah ngeganggu Brando. Semoga sukses di kehidupannya, di karirnya, dan di percintaannya juga. Jangan lupa, sering-sering ke gereja juga. Jangan bolos-bolos gereja. Iya Bang, itu paling perlu. Jangan terus berdoa. Oke, Brando. Terima kasih Brando. Iya Bang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, menjua-jua. Ngobrol bareng temen with Brando Mamana. Sampai jumpa.